Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Linguistik Forensik. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Linguistik Forensik, Bunda Profesor Dr. Hajah Hasnal Faiza ARM Hum dengan NIP 196808271995122001. Nah, pada hari ini kami akan mempresentasikan terkait investigasi forensik testimoni pakar dalam wawancara. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nelia Zampriati dan dua rekan saya, Nur Aina dan Naila Zahra. Untuk membahas lebih lanjutnya, tonton video berikut ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengertian investigasi forensik. Investigasi forensik merupakan proses ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti fisik ataupun digital dalam kerangka hukum, yang seringkali memerlukan testimoni pakar atau saksi ahli untuk menjelaskan temuan tersebut dalam persidangan ataupun wawancara investigatif. Testimoni pakar dalam wawancara forensik berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara bukti teknisnya rumit dengan pemahaman hukum, baik itu hakim, jaksa, dan penyidik. Berikut adalah poin-poin penting terkait investigasi forensik dan testimoni pakar. Yang pertama, peran saksi ahli dalam investigasi forensik, yaitu analisis objektif. Ahli forensik akan menganalisis bukti di tempat kejadian perkara atau TKP untuk mengembangkan temuan objektif, baik itu membebaskan orang yang tidak bersalah ataupun memperkuat tuntutan. Selanjutnya, interpretasi bukti. Saksi tidak hanya menceritakan fakta, tetapi memberikan pendapat ahli berdasarkan keahlian khusus, seperti DNA, balistik, digital, ataupun psikologi forensik. Selanjutnya, wawancara investigatif. Pakar menggunakan teknik wawancara khusus untuk mendapatkan informasi yang akurat. Seringkali saksi berasal dari keluarga korban untuk mengungkap tersangka sebenarnya. Testimoni pakar dalam wawancara, konteks hukum dan medis. Yang pertama, wawancara forensik anak. Ini dilakukan oleh pewawancara terlatih untuk memberikan kesempatan kepada anak berbicara mengenai kejadian tertentu dengan pertanyaan yang dirancang khusus. Yang kedua, keterangan ahli atau kedokteran forensik. Dokter spesialis forensik memberikan keterangan lisan atau tertulis untuk menjelaskan penyebab kematian atau luka-luka. Yang ketiga, forensik digital dan akuntansi. Ahli memaparkan bukti digital atau temuan kecurangan keuangan secara sistematis agar dapat dipahami dalam pengadilan. Materi selanjutnya, kekuatan testimoni ahli. Yang pertama, alat bukti sah. Menurut KUHP, keterangan ahli adalah alat bukti yang sah. Yang kedua, penjelasan teknis. Ahli membantu pengadilan memahami informasi teknis yang berada di luar keahlian hukum umum, yang tentunya ini merupakan informasi teknis khusus. Yang ketiga, objektivitas. Saksi ahli harus memberikan pendapat yang tidak memihak didasarkan pada metodologi ilmiah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai contoh penerapan yang dilakukan. Pada kasus korupsi, auditor forensik meneliti manipulasi data keuangan dan memberi testimoni hasil audit. Dan pada kasus pidana, ahli kedokteran forensik atau dokter forensik melakukan autopsi untuk membuktikan adanya penganiayaan. Dan pada kasus cyber, ahli digital forensik menganalisis bukti dokumen elektronik dan sistem. Dalam praktiknya, testimoni ahli sangat krusial, bahkan seringkali memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi daripada dokumen visum semata. Karena ahli dapat menjelaskan konteks dan rincian kejadian yang tidak tertera dalam laporan tertulis.